Lalu di mana Yesus bersyahadat? Nah, ini buat teman-teman yang Kristen harus wajib diketahui ya, bahwa Yesus mengakui, Yesus mengutarakan, Yesus memberikan penjelasan, Yesus mendeklarasikan, Yesus memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini syahadatnya Yesus. Jadi sudah paham ya arti kata syahadat ini ya? Nanti akan saya ulang-ulang supaya masuk nih ke otak para domba. Salah satu video dari Mu'alaf Channel, mereka menyatakan bahwa menurut penilaian mereka, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bersyahadat. Dan itu tertulis di dalam Injil. Orang-orang seperti ini terus berjuang keras agar apa yang termuat di dalam Al-Quran itu bisa diakui oleh Injil. Seolah-olah ada kesamaan atau sesuatu nilainya dengan muatan yang sama, bahwa Al-Quran itu setara dengan Injil. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan sekaligus juga cukup menyedihkan, karena ada seorang ustadz yang terus meminta pengakuan dari Injil dan dari kekristenan itu sendiri. Seolah-olah syahadat yang dilakukan dan dibanggakan di dalam Muslim itu juga harus diakui oleh orang Kristen bahwa itu ada di dalam Injil. Padahal ini sesuatu yang sangat ngaco. Saya ingin jelaskan seperti ini, bahwa Tuhan yang dipahami di dalam Al-Quran dengan Tuhan yang dipahami yang ada di dalam Injil adalah pribadi yang berbeda. Ini harus kita pisahkan dulu supaya penjelasannya menjadi terarah. Saya jelaskan seperti ini agar Ustadz Mu'alaf ini jangan lagi terus-menerus meminta pengakuan dari Injil. Karena Allah yang dikenal di dalam Al-Quran adalah Allah SWT. Sedangkan Allah yang dipahami, yang dimengerti oleh orang Kristen yang ada di dalam Alkitab, itu adalah Allah Bapa. Ini sesuatu yang terpisah. Sementara Al-Quran sendiri tidak pernah mengakui doktrin yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bagaimana kok bisa disejajarkan? Bagaimana kok bisa disamakan? Apalagi diminta pengakuan bahwa Alkitab, orang Kristen harus mengakui bahwa Tuhan Yesus itu bersahadat. Kecuali yang mengutus Tuhan Yesus itu adalah Allah SWT, maka kalian bisa minta pengakuan dari Injil bahwa Tuhan Yesus itu bersahadat. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah diutus oleh Allah SWT. Dia datang oleh karena kehendak Bapa, yang kalian sampai sekarang kalian tentang pemahaman seperti itu. Kalau kalian mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang benar, orang suci, maka kalian juga harus mengakui bahwa perkataan Tuhan Yesus itu sangat jelas dan sangat tegas. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, ini bagaimana ini bisa nyambung dengan apa yang kalian pahami? Bagaimana kok Anda, ini Ustadz ini kok terus mau menyambungkan antara kebenaran Al-Quran dengan kebenaran Injil? Ini kan sangat berbeda langit dengan bumi. Janganlah kalian terus memaksakan untuk meminta pengakuan dari Injil. Injil sendiri adalah sesuatu yang sangat-sangat sempurna. Karena apa? Karena tidak butuh pengakuan dari siapapun. Dari agama manapun, dari orang manapun. Injil itu adalah kebenaran yang mutlak. Tidak diakui oleh seluruh manusia pun tidak masalah. Karena agama, karena kebenaran tidak butuh pengakuan. Kalau namanya kebenaran, dia tetap benar. Mau dunia terbalik ke, mau dunia menyamping ke, dia tetap benar. Ibaratnya, jika seseorang meminta bantuan dari orang lain, meminta pengakuan dari pihak luar, meminta keterangan tambahan dari pihak kelompok yang lain, maka yang pertama di situ terlihat bahwa orang ini tidak bisa berdiri sendiri. Kemampuannya tidak ada. Artinya dia juga tidak yakin terhadap apa yang dia pahami. Harus ada dukungan keterangan dari pihak-pihak luar untuk membuat dia menjadi yakin terhadap apa yang dia percayai. Oke, yang punya Bible silahkan dibuka Bible-nya atau dicatat, atau yang nggak punya Bible saya akan tampilkan. Yang pertama di dalam Matius 4 ayat 10. Ya, saya akan pakai dua versi. Yang pertama versi tahun 1912 dan juga versi LAI terjemahan baru ya. Yang pertama tadi di Matius 4 ayat 10. Saya akan mengambil dari Bible tahun 1912. Lalu sabda Isa kepadanya. Kepada siapa? Kepada iblis. Ingat, Yesus mengatakan ini kepada iblis ya.
Lalu sabda Isa kepadanya, "Pergilah hai iblis," atau dalam versi terjemahan baru, "Enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis," atau karena telah tertulis, atau sebab telah tertulis, "Sembahlah Allah Tuhanmu." Iblis aja disuruh menyembah Allah Tuhanmu, suruh pergi lagi, dan kepadanya sajalah engkau harus menyembah. Lihat bagaimana Yesus yang dianggap Tuhan oleh sebagian umat Kristen mengatakan kepada iblis, "Pergilah, enyahlah, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Allah dan Tuhanmu." Jikalau memang Yesus ini adalah Tuhan, pasti iblis kan lebih tahu. Iblis lebih tahu nih bahwa Yesus ini adalah benar Tuhan dan Allah. Tapi kenapa Yesus menyuruh iblis itu untuk pergi? Enyah iblis, katanya. Harusnya kalau memang Yesus ini adalah Tuhan dan Allah, harusnya kalimatnya berbeda gitu ya. Sini kamu iblis, kamu harus menyembah aku sebagai Tuhan dan Allahmu. Sederhana kan? Bagaimana Yesus mengakui bahwa engkau, iblis, harus menyembah Allah dan Tuhanmu, bukan menyembah Yesus. Iblis aja disuruh menyembah Allah dan Tuhannya. Ini manusia menyembah Tuhan yang menyuruh untuk menyembah Allah dan Tuhannya Yesus. Pusing-pusing datu ya. Dasar yang dipakai oleh Ustadz ini untuk menyatakan sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus itu bersyahadat, dia mengambil ayat, dia mencomot ayat di dalam Matius 4 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini? Karena ini hanya melakukan proses penebusan. Artinya dia harus memposisikan dirinya sebagai manusia. Karena apa? Kalau dia di posisi sebagai Allah Bapa, dia tidak mungkin bisa melakukan penebusan. Karena mana mungkin yang namanya Allah yang maha sempurna itu bisa mati. Itu kan tidak mungkin. Selanjutnya, kalau Tuhan Yesus datang dengan posisi sebagai yang maha kuasa, di dalam kemahabesarannya dia, di dalam kemahakuasaannya dia, maka dia belum turun saja dunia sudah hancur. Dia baru mendekati saja dunia ini sudah tidak tahan. Karena apa? Karena dunia ini terlalu najis, dunia ini terlalu kotor, dunia ini terlalu jahat, sementara Tuhan itu terlalu suci. Itu sebabnya di dalam Filipi, kitab yang sempurna, Injil yang sempurna, mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus mengosongkan kealahannya, ditinggalkan di surga. Untuk apa? Supaya dia bisa memposisikan dirinya sebagai manusia untuk melakukan penebusan. Dan di dalam posisi sebagai manusia, makanya dia mengajari manusia-manusia yang bodoh ini, manusia-manusia yang tidak mengerti tentang Tuhan ini, dia mengajari sebagai contoh untuk memanggil dia sebagai Bapa, Allah Bapa. Dan yang terakhir Ustadz, saya ingin sampaikan kepada Anda seperti ini. Jangan memaksakan kebesaran Tuhan, jangan memaksakan karya Tuhan, itu harus sesuai dengan konsep pikiran manusia yang terbatas. Karena kalau kita memaksakan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa itu harus sesuai dengan pemikiran kita, maka lama-lama kita bisa jadi gila. Karena Anda berkata, kalau Tuhan Yesus itu Allah, kenapa dia harus berkata kepada iblis, "Enyahlah engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Di sini saya akan berikan satu contoh yang sederhana buat Anda Ustadz, supaya kita jangan lagi sekali-sekali untuk memaksa kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa itu harus sesuai dengan pikiran kita. Nggak bisa. Urusan Tuhan yang begitu besar itu tidak akan mungkin tersentuh, terjangkau oleh pikiran kita. Kita kalau mau datang kepada kebenaran, kita kalau mau datang kepada Tuhan, kita buka hati saja, mempercayai kebenaran firman Tuhan itu. Dalam hal yang sederhana saja, itu menyangkut pribadi manusia, menyangkut kehidupan manusia itu sendiri. Saya kasih contoh seperti ini. Ini rambut, Ustadz. Ini juga rambut. Kita tidak bisa memaksa pikiran kita.
kenapa ini panjang, kok kenapa ini tidak panjang? Kita tidak bisa ngotot-ngototan kemudian berkata kepada alis ini, kau harus panjang juga karena ini kan sama-sama rambut. Kau harus panjang, kau tidak boleh pendek begini, kau tidak boleh begini terus. Kau harus sama, kau harus panjang, kan ini rambut, sama-sama di bagian kepala. Nah begitu saja kalau Anda paksakan, pikiranmu bisa rontok dan bisa gila, Ustadz. Apalagi kalau Anda paksakan Tuhan, kenapa Tuhan harus begini? Kenapa Tuhan harus begini? Ikuti aja, semua kan sudah tertulis. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia melakukan proses penebusan. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia posisinya sebagai manusia. Dia mengajari, memberi contoh kepada manusia lain. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi Ustadz yang ada di Mu'alaf Channel ini. Salam kemenangan.